Di Korea Selatan, mereka ngilangin tolnya, terus kota jadi nggak macet. Bayangin tuh. Ya, ini cerita tentang kota Seoul. Seoul ini merupakan kota yang setiap tahunnya itu punya obsesi buat nambahin public space. Itu Seoul sekarang ya, tapi Seoul zaman dulu tahun 70-an. Seoul dulu itu kotanya car oriented banget karena berkiblat kepada kota-kota di Amerika. Bikin flyover, nambah jalan, beton sana, beton sini. Itu Seoul tuh tahun 70-an. Macet parah. Ya kita kalau ngomongin Seoul sama kayak Jakarta, ini merupakan kota yang dituju sama semua orang. Karena kotanya ini gula-gula, banyak pekerjaan. Jadi urbanisasinya itu luar biasa banget. Saking car orientednya nih ya, di Seoul itu ada sungai ditutup jadi jalan. Gila ini. Ini udah maniak beton banget. Jadi ada sungai namanya Sungai Cheongyecheon. Nah, sungai ini tuh sungai bau, udah tercemar. Nah, pemerintahnya karena nggak mau pusing, udahlah daripada bingung-bingung sungainya bau, susah benerinnya, tutup aja pakai beton. Jadi jalan. Gila. Itu di bawah tuh. Sungainya ditutup pakai beton. Di atasnya bikin flyover. Buset dah. Double. Ujung-ujungnya Seoul super macet, banjir juga gila-gilaan. Ya bayangin, sungai di beton. Di Jakarta aja nih nggak pernah gue denger tuh sungai di beton. Ini sungai di beton. Nah, tapi tahun 2003 Seoul itu punya wali kota yang progresif seperti Bro Gamal. Nah, si wali kota ini memutuskan buat merestorasi Sungai Cheongyecheon. Caranya dengan membongkar total flyover tol dalam kota sepanjang kurang lebih 5,8 km. Jadi lu bayangin tuh, tol dalam kota 5,8 km dibongkar, dihilangin. Oh, semua warga ngamuk, pada ketakutan. Ini kebijakan progresif apa? Ini serem banget. Takut jadi kekurangan jalan kotanya, takut makin macet gitu loh. Karena kan logikanya nambah jalan itu kan ngurangin kemacetan. Tapi kita kan pernah bahas konsep induced demand. Justru semakin banyak jalannya, semakin macet kotanya. Dulu tahun 2003 tuh ya, banyak insinyur Korea yang bilang dengan menghilangkan jalan di atas sungai Cheongyecheon itu bakal menimbulkan bencana kemacetan dalam kota yang dahsyat. Jadi yang dibongkar tuh jalan bawah sama jalan atas. Ya secara ilmiah nih ya, restorasi ini bukan cuman bikin cantik kotanya doang, tapi beneran ngurangin risiko banjir, risiko panas. Kita kalau ngomongin studinya nih ya, di Cheongyecheon itu sekarang 3 derajat sampai 6 derajat lebih sejuk dibandingkan koridor lain di Seoul. Ya karena kan sungainya dibuka, ada aliran air, ada vegetasi, lebih sejuk gitu. Ya quality udara pun akhirnya di Cheongyecheon membaik, dan hebatnya macetnya pun berkurang. Wah, ekonomi jadi bergeliat, turis pun pada datang ke sana. Daerah Cheongyecheon ini dikunjungi 64.000 pengunjung setiap harinya. Kurang lebih tuh ada 1.400 yang wisatawan mancanegara. Dan daerah Cheongyecheon ini akhirnya berkontribusi sampai hampir $2 juta per tahunnya buat kota Seoul. Ya gimana cara kontribusinya kan tadi? Orang beli makanan ada pajaknya kan, kayak gitu tuh. Itu kan kontribusi ekonomi. Ya di awal saat tolnya itu dibongkar memang kemacetan meningkat sebentar, 2-3 bulan meningkat, tapi dalam jangka panjang orang lama-lama pindah juga ke transportasi umum. Karena orang tahu naik Transum lebih enak, karena Transumnya pun memang udah bagus. Ini merupakan contoh sempurna dari teori Brace Paradox. Hapus jalan justru bikin lalu lintas lebih lancar. Paradoks kan? Aneh kan? Ya jadi nggak heran kalau si wali kota ini akhirnya menjadi presiden Korsel. Kira-kira kalau di Jakarta ada nggak tuh flyover atau tol yang bisa dibongkar?